Perhatikan. Bayi ini bernilai lebih dari 100 juta, tidak mudah digoda. Ketiga fotografer bodoh ini akan mendapat masalah. Bayi itu melihat wajah babi ini. Dan mengira itu tampak familiar. Lalu menatap pria di depan. Bayi itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kenapa terlihat mirip itu? Pria itu baru saja mengangkat bayinya. Hasilnya adalah ekspresinya sangat unik. Kemudian mereka menggunakan alasan untuk mengambil foto dan mengusir semua orang. Ketiga pria itu mengambil kesempatan untuk membawa bayi itu keluar melalui jendela. Kemudian meninggalkan catatan dengan konten pemerasan. Bayi itu ada di tanganku, jangan panggil polisi. Ternyata ketiga pria ini mengincar bayi itu sejak awal. Bos, bagaimana kamu tahu apakah susu itu panas atau tidak? Cobalah pada bagian sensitif dari tubuhmu. Hasilnya adalah ini membuat bayi senang dan tertawa. Tapi di hati bayi itu, dia pikir orang-orang ini pasti gila. Mereka awalnya ingin memberikan susu bayi untuk tidur. Tetapi tidak berharap bahwa mereka akan tidur sebelum bayi nyar. Bayi itu menepuk wajah pria itu beberapa kali tetapi dia masih tidur nyenyak. Bayi itu merangkak melalui jendela ke atap. Melihat merpati, meneteskan air liur. Dan jatuh di atas kepala Jack. Keduanya mengangkat kepala untuk melihat. Dan begitu mereka melihat bayi itu, mereka buru-buru berlari ke atas. Pada saat ini, bayi itu merangkak di sepanjang papan kayu untuk menangkap burung itu. Jack melihatnya dan bergegas. Hasilnya adalah Jack belum sadar maka David marah dan membuang papan itu. Bayi itu melihat itu dan tertawa. Mereka berdua membantu Jack pergi dan melihat ke bawah. Ya ampun, ketinggiannya pasti lebih dari 1000 meter. David berkata, papan itu hilang. Aku hitung sampai 3, ayo lompat ke sana. Hasilnya adalah mereka berdua melompat ke sana. Tetapi ketika mereka melihat ke belakang, Jack tidak terlihat di mana-mana. Pada saat ini, Jack masih berusaha untuk berjuang. Tetapi tidak berdaya karena dia sendiri sudah makan terlalu banyak. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Cepat berdiri dan mengangkat bayinya. Jack sangat beruntung, dia masih hidup. Mereka hanya melihat ke atas dan melihat bahwa bayi itu sudah duduk naik bus. Mereka bertiga buru-buru menyetir dan mengejar. Harry membuka pintu bus dan melihat sekeliling. Bayi itu telah menghilang. Ternyata bayi itu bersembunyi di keranjang seorang gadis. Pada saat ini, David secara tidak sengaja melihat bayi itu. Mereka bertiga buru-buru mengejar. Wanita itu memperhatikan bahwa seseorang mengikuti di belakang, dia memukul tasnya ke lawan. Lalu memukuli Jack hingga jatuh ke tanah. Lalu menjepit leher David. Berulang kali meninju wajahnya. Kenapa kamu mengikutiku? Akan kutunjukkan betapa kuatnya aku. Bayi ini merangkak ke kebun binatang. Pernahkah Anda melihat bayi yang begitu berani? Bayi itu bahkan duduk untuk makan bersama gorila. Gorila memberi bayi itu sebuah apel untuk dimakan. Bayi itu tidak segan-segan mengambil apel itu dan memakannya. Bayi itu makan dengan cara yang sangat alami. Mereka bertiga berdiri tercengang di depan pintu kandang hewan. Jack menatap David. Sudah waktunya bagimu untuk menggunakan keunggulan lengan panjangmu. David mengulurkan tangan dan menarik tali sepatu bayi itu. Lalu menarik bayi itu ke arahnya. Bos, selamatkan aku. Gorila itu berdiri dan berjalan ke arah David. Bosku yang berani kamu sentuh? Harry baru saja mengulurkan tangan dan menyentuh tangan Jack. Simpanse di sini juga merasa bersemangat. Jack menatap. Mungkin rusak. Giliranmu, lakukan. Harry mengambil sapu dan mengangkat bayi itu. Pada saat dia mengira dia telah berhasil. Kemudian gorila menghentikan Jack dan meletakkan bayi di tanah. Sedetik kemudian. Pada akhirnya, Jack harus mengambil tindakan. Sementara gorila itu tertidur lelap, dia menarik bayi itu keluar. Gorila itu tiba-tiba terbangun. Gorila itu membuka mulutnya dan meraung di wajah Jack. Membuat Jack tercekik. Simpanse yang duduk di sini memuji gorila atas apa yang baru saja dia lakukan. Di bawah perlindungan gorila, mereka bertiga hanya bisa diam dan melihat. Bayi itu merangkak keluar dari kebun binatang. Lalu menyeberang jalan. Sebuah truk melewati kepala bayi. Untungnya bayinya tidak terluka. Bayi itu merangkak ke sisi lain jalan.
Mereka bertiga melihat bayi itu dan mengejar. Sedetik kemudian, mereka bergegas ke seberang jalan. Mereka memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Tapi hasilnya, pada titik ini, bayi itu merangkak ke taman. Mereka bertiga melihat bayi itu. Buru-buru keluar dari mobil dan mengejar. Bayi itu merangkak ke rumput. Ketika mereka bertiga pergi mencari bayi itu masuk ke dalam pipa. Pada saat ini, saya melihat kecerdasan Jack sekali. Mereka bertiga berlari ke ujung pipa yang lain dan menangkap bayi itu. Mereka baru saja menggendong bayi itu dan hendak pergi ketika polisi tiba-tiba muncul dan berjalan di depan mereka bertiga. Jack dengan cepat mengambil mantelnya dan menutupi bayi itu. Mobil di pinggir jalan itu milik kalian bertiga, kan? Ya, itu mobil kita. Baterai bermasalah. Apakah kamu melihat bayi di dekat sini? Pada saat ini, bayi itu mengeluarkan korek api dari saku Jack dan menyalakan korek api. Sedetik kemudian, polisi melihat mereka berpikir mereka idiot. Jadi mereka berbalik dan pergi. Mengapa mereka mencium bau barbeque saat ini? Sepertinya musim panas akan datang. Semua orang mulai keluar dan piknik. Jack sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dan kali ini, bayi itu mengambil kesempatan untuk merangkak pergi. Jack tidak tahan lagi dan melepas jaketnya. Mereka berdua melihatnya dan dengan cepat meletakkan Jack di tanah dan menginjak Jack berulang kali untuk memadamkan api. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka Jack tampaknya dinonaktifkan. Pada saat ini, bayi itu merangkak ke lokasi konstruksi. Lihatlah bayi ini. Bayi ini sedang duduk di atas sepotong baja dan makan kue donut. Sedetik kemudian, potongan baja diangkat di atas tinggi. Ya Tuhan! David melihatnya dan ketakutan. Mereka bertiga naik lift mengejar bayi. Mereka semua melihat ke bawah dan ketakutan. Namun, bayi itu masih tidak takut dan bermain dengan sangat gembira. Mereka baru saja naik, David didorong ke bawah oleh Jack. Tapi tiba-tiba, potongan baja itu tidak seimbang. Bayi itu meluncur ke bawah dan mendarat dengan selamat. Dan David ditangguhkan di udara. Jack mendorong Harry untuk menyelamatkan David. Akibatnya, keduanya ditangguhkan di udara. 1 detik kemudian, untungnya ada sepotong kayu di sana yang menyelamatkan Harry. Harry hanya duduk, masih tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu dia jatuh lagi. Dan jatuh ke dalam ember semen. David sudah diselamatkan. Tapi Jack menyuruhnya melompat ke lift transportasi. David tidak menjadi sukarelawan tetapi masih harus melompat. Baru saja mendengar gema yang keras. David berdiri teguh. Sedetik kemudian, dia jatuh ke belakang. Hanya berbalik. Lift mulai lagi. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya, lift naik lagi. David berbelok 360 derajat dan duduk di kereta dorong. Dia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Hasilnya adalah, untung dia masih hidup. Dia akan berdiri ketika seember air kapur putih dituangkan ke atasnya. Pada titik ini, Jack menemukan bayinya. Bayi itu tertawa dan berbalik untuk merangkak pergi. Jack dengan percaya diri berjalan menuju bayi itu. Tetapi tidak hati-hati dan jatuh karena air liur bayi itu. Palu itu terbang ke langit. Dan melihat palu jatuh, mengenai kepalanya. Jack kesakitan dan memukul papan kayu sambil berteriak. Bayi menatap. Orang ini tidak bisa diselamatkan lagi. Jack pusing dan berdiri. Dia hendak meraih tali untuk berdiri. Tanpa diduga, dia menekan tombol mulai mesin. Sedetik kemudian, dia terlihat menyedihkan. Aku ingin balas dendam. Pada saat ini, lift transportasi turun. Bayi itu merangkak ke lift tepat waktu. Jack melihat bayi yang hendak ditangkapnya melarikan diri di depan matanya. Dia menggertakkan giginya karena marah. Melihat tali di depan matanya, Jack datang dengan ide baru. Dia melompat dan berpegangan pada tali. Dan tepat pada saat ini, waktu istirahat telah tiba. Memang benar pulang kerja tepat waktu adalah tradisi di mana-mana. Pada titik ini, bayi itu telah mendarat dengan selamat. Jack hanya bisa melihat bayi itu terus merangkak. Dan dia digantung di langit matahari terbenam. Akhirnya, keluarga menemukan bayi itu di panti jompo.
Berkat bimbingan anak itu, polisi menemukan 3 penculik ini. Mereka ingin mengembalikan buku cerita ke bayi itu. Mereka bertiga juga dihukum dengan benar. Seneng banget punya baby kayak gini. Bye-bye dan sampai jumpa lagi. 等下集更精彩。